Bab 766, Kota Mei. Wush! Valentino turun dari mobil, lalu berjalan ke depan dan membuka kap mobil. Setelah itu dia mengeluarkan sebuah kartu debit. Tingkat kartu debit ini tidak termasuk rendah, saldonya pasti sangat banyak. Di belakang kartu debit, ada selembar catatan kecil yang bertuliskan kode sandi. Valentino awalnya sempat ragu, tapi pada akhirnya dia menyimpan kartu itu ke dalam kantong. Bagaimanapun, terima kasih. Aku pasti akan membayarmu kembali. Gumam Valentino, lalu melaju pergi dari pantai. Dari kejauhan, angin dan ombak yang besar itu menghasilkan deru yang sangat keras. Suara tersebut seperti sedang memberitahu kalau akan ada kejadian yang tidak menyenangkan. Valentino memberikan kartu yang diberi Areka kepada Wish sekali lagi. Sedangkan 100 miliar lainnya, Valentino simpan sendiri. Wish segera memeriksa saldo kartu tersebut, saldonya memang ada sekitar 200 miliar. Hal ini membuat Wish kembali kaget. Dalam satu hari Valentino berhasil mendapatkan uang 200 miliar, sungguh menakjubkan. Ditambah lagi dengan 200 miliar yang dibawa Valentino kemarin, kecepatan Valentino dalam mengumpulkan uang jauh lebih hebat daripada Wish. Kamu tidak bisa langsung menggunakan uang ini. Setelah berpikir sejenak, Valentino mengingatkan Wish. Tuan Valentino, tenang saja. Aku tahu, kok. Semua uang yang Tuan berikan, aku akan memutarnya dulu ke beberapa tempat baru ke tempatku. Jadi, hal ini tidak akan disadari orang lain. Jawab Wish yang memang sudah tahu agar tidak langsung menggunakan uang itu sambil menepuk dadanya. Oke. Valentino mengangguk, lalu berpikir sejenak. Oh ya, Tuan Valentino, 2 hari lagi akan ada kesempatan untuk berbaur ke dalam sosialita kelas atas kota Vero. Tuan mau pergi tidak? Bisik Wish. Beberapa hari ini aku tidak ada urusan, nanti kamu beritahu aku saja. Valentino mengangguk. Oke. Jawab Wish dengan sopan. Sementara itu, di sisi lain, setelah Areka pulang, dia melaporkan semua kejadian malam ini kepada Henry. Tentu saja Henry tahu siapa itu Deska, makanya dia juga agak kaget. Seorang yatim piatu bisa kenal dengan Deska bukanlah hal yang aneh. Tapi kalau dia bisa membuat Deska memperlakukannya dengan segan, sepertinya Lano tidak sesederhana yang kita pikirkan. Jawab Henry sembari mengusap dagunya. Biasa saja, kenal beberapa orang juga tidak aneh. Areka mengangguk. Saat itu dia hanya kaget dibuat Valentino, sekarang Areka sudah kembali tidak peduli. Deska memang lumayan hebat, tapi keluarga Lowell yang sudah lama berkembang di kota ini juga membuahkan hasil. Bisa dibilang Deska bahkan masih belum berhak menjadi pembantu mereka. Hanya saja keluarga Lowell tidak begitu berhubungan dengan Deska. Henry berpikir sejenak, lalu berkata, Deska bukannya sudah tobat? Kenapa dia malah ikut campur lagi? Kudengar sepertinya dia ikut dengan seorang bos dan akhirnya tobat, tapi kenapa sekarang malah kembali ke jalan lamanya? Begitu terpikir sampai di sana, Henry agak cemas. Orang sehebat Deska kalau ingin kembali ke kehidupan lamanya, maka kekuasaan di kota Vero pasti akan berubah lagi. Dia tidak mencemaskan Deska, dia hanya mencemaskan kalau ada seseorang yang memerintahkan Deska melakukan hal itu. Orang yang bisa memerintah Deska untuk melakukan sesuatu, sehebat apa dia? Ayah, menurut ayah, siapa bosnya si Deska? Bagaimanapun Deska termasuk orang hebat di kota Vero. Kenapa dia malah mengikuti seorang bos kecil? Begitu mendengar ucapan ayahnya, Areka agak heran. Namun, Henry tidak setuju dengan ucapan Areka. Areka, kamu salah, pemikiranmu salah. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara bos kecil itu dengan Deska, jadi kita tidak bisa langsung menilai hubungan mereka. Menurut kita, Deska hanya mengikuti seorang bos kecil yang tidak penting. Tapi menurut Deska, mungkin saja orang itu adalah penyelamatnya, mungkin juga mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Sepertinya ayah pernah mendengar, ketika Deska tobat pada waktu itu, kalau tidak salah ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya. Setelah itu, dia mendapat bantuan dari bos kecil itu.
Detailnya, ayah tidak terlalu memperhatikannya dulu. Henry menjelaskan sembari berpikir kembali dan memicingkan matanya. Ayah, aku sudah paham maksud ayah. Seperti hubunganku dengan Lano, kan? Orang lain tidak tahu apa yang kami alami. Pasti mereka tidak akan mengerti kenapa aku bisa mengenali pecundang itu. Ucap Aweka dengan bangga, seolah-olah dia sangat pintar. Raut wajah Henry sontak berubah masam. Dia pun berkata, "Ya begitulah. Lumayan masuk akal juga. Hei! Aweka mengulurkan tangannya dengan gembira untuk mengambil sepotong kue. Keluarga Lo tidak takut pada Deska, tapi orang yang berdiri di belakang Deska, siapa dia? Aku sudah pernah meminta orang untuk menyelidiki bos kecil itu. Dia lumayan hebat, tapi tidak punya akar di kota Vero. Kalau hanya dia, ayah masih tidak perlu menghiraukannya." Ujar Henry lagi. "Pokoknya karena masalah Deska hari ini, si tua Bardi bilang padaku kalau kota Vero sudah akan berubah, tapi aku tidak mengerti apa maksudnya." Aweka menjelaskan cerita si tua Bardi tadi kepada ayahnya sembari memegang sepotong kue. "Sudah mau berubah?" Henry mengernyit, lalu bergumam sendiri. "Hanya karena Deska seorang?" Dia tidak percaya. Meski Deska bisa menyatukan seluruh kekuasaan abu-abu di kota Vero, dia tidak akan berani mengucapkan perkataan seperti itu. Jangan-jangan ada sesuatu yang tersembunyi di kota Vero saat ini? Henry menarik kembali pikirannya perlahan, lalu berjalan ke depan jendela yang seukuran dinding itu dan memandang langit malam di luar sana. Entah sejak kapan, bulan di langit sudah bersembunyi di balik awan. Tiupan angin malam semakin kuat. Pepohonan di luar mulai bergoyang dan menimbulkan suara yang cukup berisik. Saat ini sudah memasuki tengah musim gugur. Dengan tiupan angin yang kuat, daun-daun pun jatuh berguguran. Daun yang menguning itu jatuh ke atas tanah dan membuat orang merasa dingin dan sedih. Hembusan angin yang kuat itu masuk melalui jendela, membuat Henry mengernyit. "Ayah, tutup jendelanya, dong. Dingin, nih!" Teriak Aweka dari dalam ruangan. Malam semakin larut. Angin yang dingin juga terus menerpa. Cahaya bulan tertutupi awan yang tebal, bintang-bintang di langit juga tidak terlihat hingga membuat langit menjadi sangat gelap dan membuat orang bergidik. Pada saat ini, di kota Mei, segitiga emas, Venus. Tempat ini dikuasai oleh seorang panglima bernama Salwen. Panglima Salwen sudah menetap di segitiga emas selama belasan tahun. Tentaranya berjumlah 60.000 lebih dan hampir mencapai 70.000. Berdasarkan pengalamannya selama ini, dia sudah membangun sebuah rantai bisnis yang sempurna untuk dirinya sendiri. Dia menanam opium dan berusaha meraup keuntungan besar agar bisa membeli peralatan perang dan merekrut tentara. Kemudian, dia membawa orang-orang itu terus merebut daerah kekuasaan dan tempat-tempat berbinis. Setelah itu, dia membeli perlengkapan perang dan terus merekrut tentara lagi. Semua hal itu telah menjadi sebuah lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Kekuasaannya tentu saja juga semakin meluas. Kekuatan militer mereka sangat kuat, jadi tidak ada orang yang berani menyinggung mereka. Namun, kota Mei hari ini sedang sangat ribu dengan suara tembakan senjata api. Pukul 11 malam, suara tembakan masih belum berhenti, bahkan kobaran api juga menyebar hingga kemana-mana. Bab 767, Penyergapan. Duar! 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 Dor! 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 Boom! Boom! Asap mengepul di mana-mana, senapan dan meriam terus ditembakkan. Di luar kota Mei, terdapat pasukan tentara yang mengepung mereka. Bendera yang terangkat adalah bendera Asosiasi Maple Pavilion. Seperti inilah kebiasaan perang Asosiasi Maple Pavilion. Mereka sama sekali tidak berbasa-basi. Kalau mereka ingin menyerang, mereka tidak akan memberimu kesempatan untuk berbicara. Ingin bicara? Tunggu mereka menghajarmu dulu baru bicara. Brengsek! Dasar Salwen bangsat! Biar ku beritahu apa yang disebut mulutmu harimaumu. Umpat Chris.
Dia menendang pintu Hammer dan turun dari mobil sembari memegang sebuah pistol mitraliur. Asisten yang berdiri di samping Chris segera memberi isyarat kepada yang lain untuk maju. Puluhan orang segera mengerumuni sisi Chris untuk melindungi Chris dari penembak jitu pihak lawan. Siapkan meriam. Bazooka dalam jarak 30 meter, kemiringan 65 derajat. Masukkan meriamnya dan bersiap untuk bertempur. Eselon pertama. Isi senapan mesin kalian hingga penuh. Bawa peluru cadangan juga. 10 menit kemudian serang mereka dengan senjata api. Aku akan meruntuhkan pertahanan luar mereka dulu. Chris menembakkan pistolnya ke arah musuh, kemudian mengeluarkan protofon dan memerintahkan anak buahnya. Duar! Duar! Meriam yang meluncur dari bazooka melesat dengan cepat melewati jarak 30 meter. Di atas ratusan mobil Hammer ada orang yang mengarahkan dan menembakkan senapan mesin, sementara di sampingnya ada orang yang membantu memasukkan peluru ke dalam senapan. Tas yang berisikan peluru cadangan yang berwarna kuning berkilau itu memenuhi satu kotak besar. Sekitar 30.000 orang tentara telah mengepung kota Mei. Isi amunisi! Tembakan! Chris berdiri dengan angkuh, tatapannya sedang terpaku di dalam kota Mei, kemudian memberi perintah. Jika dia bilang bertempur, maka pasti akan bertempur. Tidak ada yang namanya negosiasi. Orang itu segera mengisi meriam ke dalam bazukanya. Duar! 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 Bazuka itu bergetar hebat dan langsung melontarkan meriam. Dalam sekejap mata, 80 meriam sedang melesat cepat ke dalam kota Mei. Duar! Ban! Duar! Suara ledakan yang bertubi-tubi membuat tanah terus bergetar hebat. Di dalam kota Mei, para tentara juga sudah mulai keluar. 10.000, 30.000 hingga 50.000. Mereka semua melompat ke dalam parit yang sudah mereka gali tadi dan mulai membalas serangan Chris dan yang lainnya. Brengsek! Semua senapan mesin harus bertahan. Dengan senjata api, kita bisa menyetarakan kekuatan kita. Perintah Chris lagi. Burn! 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 Di atas ratusan Hammer itu, para penembak senapan mesin mulai menembak tanpa ragu. Dor! 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 Kira-kira bagaimana pemandangan ratusan senapan mesin berat yang menembak sekaligus? Ribuan peluru yang ditembakkan bagai hujan itu sedang melesat ke dalam kota Mei. Di bawah tekanan senjata api yang bagaikan hujan badai itu, tentara Panglima Sawen sama sekali tidak bisa mengangkat kepala mereka. Perbedaan alat dan senjata mereka terlihat sangat jelas saat ini. Chris sangat kaya, makanya perlengkapan yang dimiliki tentaranya juga sangat bagus. Meski dia hanya membawa 30.000 orang, Chris bisa membuat pihak lawan yang jumlahnya 60 ribuan orang tidak bisa membalas serangan. Duar! Duar! Peluru yang jumlahnya tidak terhitung itu mengenai mobil Hammer dan menimbulkan percikan api. Sedangkan tentara asosiasi Maple Pavilion sama sekali tidak bersembunyi dan hanya terus menarik pelatuk senapan. Tolak balik dari senapan mesin berat sangatlah besar. Orang biasa tidak akan mampu mengendalikannya. Bahkan tentara asosiasi Maple Pavilion yang bertubuh kekar sekalipun harus meletakkan pantat senapan ke bahu mereka sebagai penopang baru bisa mengurangi tolak baliknya. Eselon kedua, maju! Eselon pertama segera mundur dan ganti amunisi. Senjata lainnya tetap lanjut. Jangan sampai berhenti. Ekspresi Chris sangat dingin. Dia terus memerintahkan tentaranya melalui protofon. Eselon kedua yang sudah bersiap dari tadi pun sontak menggantikan eselon pertama dan melanjutkan tugas mereka. Peluru eselon pertama baru saja habis ditembakkan, tapi karena eselon kedua segera menggantikan mereka, siklus ini terus berjalan dan tidak membiarkan pihak lawan bernapas. Tidak sampai 10 menit, kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Namun, tentara Chris yang terluka tidak banyak, sedangkan korban pihak lawan sudah mencapai ribuan jiwa. Senapan semi-otomatis melawan senapan mesin berat. Bukankah itu sama saja cari mati? Pada saat ini, di salah satu rumah kota Mei,
Di dalam ruangan itu, ada beberapa pria berusia 30 tahun yang bertubuh kekar sedang berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Suara tembakan dan ledakan meriam terus terdengar hingga membuat mereka semakin gelisah. Sedangkan seorang pria berusia 40 tahun yang sedang duduk itu sama sekali tidak terpengaruh dengan suara tembakan dan ledakan. Bahkan dia hanya duduk santai sambil menikmati tehnya. Ketua Sawen, Asosiasi Maple Pavilion adalah sekelompok anjing gila. Kita tidak seharusnya menyinggung mereka. Hanya dalam sekejap mata mereka sudah membunuh ribuan tentara kita. Ucap salah satu pria. Jangan cemas. Jawab Salwen sembari tersenyum penuh arti, lalu meletakkan cangkirnya. Chris dari Asosiasi Maple Pavilion itu hanyalah orang yang tidak punya otak, hanyalah seorang pria barbar. Orang seperti ini sangat mudah dihadapi. Aku bisa menginjaknya hingga mati dengan mudah. Mendengar ucapan Salwen, beberapa pria itu saling memandang, kemudian terus menggeleng sambil menghela napas. Salwen memiliki 60 orang lebih tentara, kekuatannya memang sangat hebat. Di penjuru segitiga emas ini, orang yang sanggup melawan mereka bisa dihitung dengan sebelah tangan. Namun, tidak dengan Asosiasi Maple Pavilion. Mereka tidak hanya memiliki persenjataan yang memadai, bahkan kemampuan tentaranya juga sangat hebat. Hal yang lebih pentingnya lagi, Chris akan memimpin setiap peperangan dan membuat semangat tentaranya melambung tinggi. Mereka lumayan kesulitan dan takut ketika menghadapi Chris. Tenang saja, kalian lihat saja nanti. Chris masih terlalu muda. Hari ini aku akan membasmi seluruh tentara Asosiasi Maple Pavilion. Besok, di segitiga emas sudah tidak ada yang namanya Asosiasi Maple Pavilion lagi. Raut wajah Salwen tampak sangat percaya diri, seolah-olah semua ini telah di bawah kendalinya. Saat ini, di luar kota Mei, suara peluru dan meriam sangat memekakan telinga. Percikan api bisa dilihat di mana-mana disusul dengan suara ledakan meriam. Beginilah yang dinamakan medan perang. Beginilah yang disebut sebagai zona perang yang menelan korban jiwa. Semuanya, maju! Serang mereka! Teriak asisten Chris kepada protofonnya. Pada saat ini, pihak Panglima Salwen sudah kehilangan 2.000-an orang. Mereka sama sekali tidak punya cara untuk menghentikan langkah Asosiasi Maple Pavilion dan hanya bisa terus mundur. Sedangkan orang dari pihak Asosiasi Maple Pavilion terus maju dengan stabil. Dalam waktu setengah jam, basmi kota Mei dan penggal kepala Salwen si berdebah itu! Teriak Chris dengan berapi-api. Setelah itu, dia hendak masuk ke hammer yang ada di sampingnya. Kak Chris! Pada saat ini, salah seorang tentara Asosiasi Maple Pavilion berlari ke depan. Raut wajahnya tampak sangat serius. Katakanlah! Perintah Chris. Jantungnya seketika tersentak. Di belakang kita ada sekelompok tentara, perkiraan kasarnya ada sekitar 3.000 orang. Tampaknya mereka adalah orang dari Panglima Mikael. Lapor tentara itu segera. Apa yang mereka lakukan? Tanya Chris sembari berbalik menghadap tentara itu dengan alis terkerut. Mereka sudah mulai menembak tentara kita. Jawab tentara itu. Sialan! Umpat Chris. Kemudian, dia lanjut berkata. Dasar Mikael brengsek! Beraninya dia menyergapku dari belakang. Yang di depan tembak terus, jangan berhenti. Aku akan membasmi 3.000 tentara milik Mikael dulu. Bab 768, bendera Maple Pavilion tidak akan jatuh. Selesai berkata, Chris langsung mengangkat sebuah bazooka dan segera menuju baris belakang. Cepat ikut Kak Chris. Cepat. Asistennya terus memperhatikan keamanan Chris, jadi dia segera mengutus 100 orang lebih untuk melindungi Chris. Bruk. Bazooka itu menyentuh tanah. Chris sedang memegang sebuah meriam dan berencana memasukkannya ke dalam bazooka. Shung! Tiba-tiba, terdengar suara lengkingan yang sangat tajam. Berlindung! Jantung Chris sedang berdebar keras.
Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengangkat kepalanya. Dia segera melepaskan bazooka itu dan berteriak keras. "Dasar keparat! Kak Chris!" Tiba-tiba, asistennya membelalakan matanya dan segera melempar dirinya untuk melindungi tubuh Chris. "Duar!" Sebuah meriam meledak 3 meter di depan mereka. Dalam sekejap mata, puluhan tentara asosiasi Maple Pavilion langsung terhempas karena ledakan itu. Kekuatan ledakan meriam jauh melampaui tembakan senjata api. Sebenarnya, kerak besi dari meriam yang sudah meledak itulah yang paling memakan korban. Serpihan besi itu menjadi tidak terhitung jumlahnya dan menyebar ke sekeliling hingga menancap di tubuh orang. Serpihan itu merupakan alat pembunuh sesungguhnya. Menelungkupkan badan adalah salah satu cara untuk menghindari serpihan besi yang berterbangan itu. "Duar!" Meriam itu meledak dan membuat puluhan tentara asosiasi Maple Pavilion terhempas dan di saat bersamaan, serpihan besi itu juga ikut terbang dan menancap ke tubuh orang. Asisten yang melindungi tubuh Chris lah yang menerima sebagian besar serangan itu. "Wilbert!" teriak Chris dengan histeris. Dia segera menyingkirkan Wilbert dan memeluknya dengan mata memerah. Pada saat ini, seragam perang Wilbert sudah compang-camping, darah segar juga terus mengalir keluar. Luka yang paling parah berada di bagian lehernya. Di sana ada sebuah goresan panjang dan cukup dalam. "Kamu gila, ya? Hah?" Tangan Chris yang gemetaran itu berusaha menutup luka yang ada di leher Wilbert. Namun, darah segar terus mengalir keluar melalui sela-sela jarinya. "Kak Chris, ada yang janggal. Cepat panggil bala bantuan." Selesai bicara, asisten Chris langsung tidak sadarkan diri. "Keparat! Brengsek!" teriak Chris tanpa henti sambil memeluk tubuh asistennya. "Kak Chris, tentaranya Mikael terus maju dan menyerang kita. Sedangkan tentara Panglima Salwen juga sudah melawan balik. Kak Chris, sisi kanan kita juga kedatangan sekelompok orang. Jumlah mereka ada sekitar 2.000 orang. Saat ini mereka sedang menyerang kita. Sisi kiri kita juga ada sekitar 4.000 orang. Mereka juga mulai menyerang kita." Di antara suara tembakan dan ledakan, berbagai laporan terus masuk ke telinga Chris. Pada saat ini, di depan ada 60.000 tentara Panglima Salwen. Di belakang ada tentara Mikael yang menyergap mereka. Sedangkan di kedua sisi mereka masing-masing ada kelompok tentara yang sedang menyerang asosiasi Maple Pavilion. Saat ini asosiasi Maple Pavilion sedang dikepung dari 4 arah dan sulit melarikan diri. Mereka tidak bisa terbang maupun menggali lubang di tanah. Semangat 32.000 tentara asosiasi Maple Pavilion sedang meredup, semuanya kepanikan. "Kak Chris, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan?" Semua tentara asosiasi Maple Pavilion sangat gugup. "Bunuh mereka!" Chris seketika bangkit dengan kedua matanya yang memerah. "Sialan! Salwen ingin membunuhku. Setidaknya aku juga harus bisa menghajarnya. Semua tentara Maple Pavilion, ingatlah demi siapa kalian berperang. Biar ku beritahu kalian semua kalau hari ini kalian sedang berperang demi Valentino. Benar, kita bekerja demi orang lain. Tapi kalian harus ingat, orang itu tidak akan membiarkan satu orang pun mati sia-sia. Asosiasi Maple Pavilion, rela mati terhormat." Teriak Chris sambil merebut bendera asosiasi Maple Pavilion dan mengayunkannya dengan kuat. "Asosiasi Maple Pavilion, rela mati berusaha daripada melarikan diri." Hanya dengan perkataan Chris, semangat tentara kembali melambung tinggi. "Ikuti aku. Tempelkan punggung kalian dengan punggung orang lain. Kita akan bertarung hingga akhir. Setelah peluru habis, aku akan bertarung bersama kalian menggunakan pedang. Dasar sialan! Kalau mati, aku akan tetap menemani kalian. Jangan takut. Ingat, tempelkan punggung kalian dengan punggung orang lain. Orang yang berada di belakang kalian adalah saudara perjuangan kalian." Chris mengambil sebuah bazooka, lalu mengangkat dan menopangnya dengan bahu. Tangannya yang kekar itu mengangkat meriamnya kemudian segera berlari ke depan.
Duar! Kebum! Dor, 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 dor! Peperangan yang sungguh sadis kini kembali diempaskan ke kota Mei. Darah segar, pembantaian, usaha melawan balik yang sia-sia. Chris membawa 30.000 tentara asosiasi Maple Pavilion menghadapi musuh yang mengepung mereka dari 4 arah. Sialan! Lihatlah baik-baik, pokoknya bendera Maple Pavilion tidak boleh jatuh. Tidak ada yang boleh mundur. Teriak Chris dengan lantang, kemudian menyerahkan benderanya kepada seseorang dan melontarkan meriam. Duar! Chris baru saja maju 2 langkah, tapi orang yang baru memegang bendera tadi sudah tertembak. Orang itu terkapar karena terluka parah, bendera Maple Pavilion pun miring. Chris menghentikan langkahnya, kemudian menggertakkan giginya dan terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Bendera Maple Pavilion tidak boleh jatuh! Teriak salah satu tentara. Dia maju dan mengangkat bendera itu dengan mata memerah sambil mengayunkan bendera Maple Pavilion. Namun, pihak lawan sepertinya sedang menargetkan orang yang memegang bendera. Siapapun yang memegang bendera, maka akan ditembak musuh. Namun, tidak ada yang takut. Tentara asosiasi Maple Pavilion segera bergantian memegang bendera begitu ada yang tertembak. Bendera itu bagaikan sebuah harapan yang dioper dari satu tangan ke tangan lain. Berdiri dengan bangga dan tidak tumbang meski diserang. Dilihat dari kejauhan, area sekitar kota Mei dalam belasan kilometer sedang kebakaran. Asap juga terus mengepul. Kelompok tentara yang berasal dari segala arah itu telah mengepung asosiasi Maple Pavilion. Peluru terus ditembakkan seolah-olah mereka tidak perlu membelinya. Dengan bantuan api dari meriam, mereka bisa melihat ada banyak orang yang sedang terjebak di tengah. Bendera asosiasi Maple Pavilion terus jatuh miring menit demi menit. Namun, benderanya tidak pernah terjatuh karena tetap ada yang memegang benderanya dan mengangkatnya dengan tinggi. Pada akhirnya, bendera tersebut terjatuh dan menghilang dari pandangan semua orang. Saat ini, semua senjata api mendadak berhenti dan hanya tersisa angin dingin yang bertiup di medan perang. Sama sekali tidak ada pergerakan apapun. Bendera sudah jatuh. Apakah harapan asosiasi Maple Pavilion sudah sirna? Tidak. Semua itu hanya sementara saja. Tidak sampai 10 detik, bendera Maple Pavilion kembali terangkat dengan susah payah. Bendera Maple Pavilion tidak boleh jatuh! Teriak salah seorang pemuda. Di tangannya ada pistol mitraliur yang terus menembak musuh. Teriakan lantangnya bagaikan petir yang menguncang bumi dan membangunkan semangat tentara lainnya. Dor! 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 Dalam sekejap mata, suara tembakan dan ledakan kembali terdengar. Pria sejadi tidak takut mati. Tentara yang memakai baju pelindung sedang mengayunkan pedang dan menembakkan senapan demi memenangkan peperangan. Bendera tidak boleh jatuh. Mati pun tidak boleh menyerah. Waktu berjalan dengan cepat. Setiap kali waktu berlalu begitu saja tanpa disadari. Dalam sekejap mata, 2 hari sudah berlalu. Waktu 2 hari tidak termasuk lama, tapi banyak hal yang telah terjadi. Dalam 2 hari ini, Valentino sibuk mengurus masalah mengenai kota Vero. Rencana bisnis Swiss sudah mulai berhasil dan mulai meluas. Pada saat ini, Lais Real Estate tampaknya masih sama seperti dulunya, hanya sebuah perusahaan kecil di kota Vero. Karena semua yang dia lakukan belakangan ini, semuanya demi mengumpulkan kekuatan. Dia sedang mengumpulkan kekuatan untuk grup Promas. Bab 769, menguntit. Banyak perusahaan kecil yang diakuisisi oleh Lais Real Estate sudah dibagi-bagi menjadi anak perusahaan grup Promas. Hanya saja ini semua dijalankan secara diam-diam. Kalau mengumpulkan perusahaan-perusahaan kecil dari berbagai bidang ini menjadi satu, kumpulan itu juga akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Namun, semua ini masih jauh dari janji yang diberikan Valentino pada Angel. Kekuatan grup Promas saat ini masih jauh dari cukup kalau ingin terkenal dari kota Vero hingga ke kota Neo. Maka dari itu, permasalahan modal tetap harus diselesaikan. Hanya dengan memiliki modal awal yang cukup,
barulah bisa berkembang lebih cepat. Kalau tidak, meski tahu bahwa sebuah proyek bisa mendatangkan untung banyak, tetap tidak akan bisa tanpa adanya modal untuk berinvestasi. Dengan adanya informasi dari Danu, ditambah dengan latar belakang Deska yang pernah berkecimpung di dunia mafia, banyak hal bisa dilakukan dengan mudah. Itu sebabnya grup Pramas memperluas jangkauannya dengan gila-gilaan. Banyak area yang sedang ditelan oleh grup Pramas secara perlahan. Hari ini, Wis menemui Valentino. Tuan Valentino, nanti malam ada sebuah pesta koktail di kapal pesiar. Sebenarnya ini adalah sebuah pesta penilaian barang antik, hanya saja tempat resepsinya di atas kapal pesiar. Kata Wis tanpa basa-basi. Apa yang bisa diberikan tempat ini untuk kita? Tanya Valentino. Segala yang dia lakukan sekarang ini selalu didasari tujuan yang sangat jelas. Kalau ada keuntungan, baru dia kerjakan. Kalau tidak ada, akan dia lewatkan. Sikapnya sangat realistis. Kita bisa membangun lebih banyak relasi sehingga bisa masuk ke dalam lingkaran sosialita Kota Fero. Karena yang akan hadir hari ini adalah tokoh-tokoh penting dari Kota Fero. Kalau beruntung, kita bisa diajak masuk ke perhimpunan barang antik Kota Fero. Hal itu tentu saja akan sangat membantu perkembangan kita ke depan. Wis menjelaskan semua kondisi yang ada kepada Valentino. Oke, kita coba pergi saja. Setelah Valentino berpikir beberapa saat, dia mengiyakan. Memang sangat diperlukan untuk masuk ke dalam kalangan sosialita Kota Fero. Waktu itu, dia sudah berjanji pada Angel untuk pulang ke kota Neo dalam 20 hari. Sedangkan saat ini sudah lewat 1 minggu, tapi grup Pramas belum benar-benar terkenal di seantero Kota Fero. Waktu sudah sangat mendesak. Namun, Valentino juga paham kalau segala hal memerlukan sebuah proses, tidak bisa langsung tercapai begitu saja. Jadi, dia tetap harus maju perlahan sesuai aturan. Setelah meninggalkan kantor Rice Real Estate, Valentino menerima telepon dari Arka. Halo, Lano? Begitu telepon tersambung, suara Arka yang terburu-buru langsung terdengar. Valentino terpaku sejenak sebelum menjawab. Kalau aku tidak salah ingat, waktu itu kamu bilang kalau kamu menghubungi aku, kamu adalah anjing. Kamu! Arka tidak bisa berkata-kata, saking kesalnya, mukanya sampai memerah. Ingin rasanya dia memaki Valentino habis-habisan. Namun, Arka akhirnya menarik napas beberapa kali untuk menenangkan emosinya. Lano, asal kamu tahu saja, kalau Vincent yang berbicara seperti ini kepadaku, aku akan langsung ngebut ke rumahnya. Lalu aku akan menendangnya dengan tendangan berputar hingga dia tidak bisa mengenali arah. Teriak Arka dengan kesal. Valentino mengusap hidungnya sembari menjawab. Memangnya apa salah Vincent? Apa dia menginjak ekor anjing? Ah! Lano! Sialan kamu! Arka sudah tidak bisa tahan lagi, amarahnya meledak. Asal kamu tahu, meskipun aku anjing, aku ini juga seekor anjing yang punya banyak uang, anjing berdarah ningrat, anjing impor yang terkenal. Valentino mengusap-usap hidungnya, lalu membalas. Anjing yang punya banyak uang tetap saja anjing. Kamu! Kalau begitu bagaimana denganmu? Kamu hanya bisa menjadi seekor anjing miskin. Arka sangat marah hingga giginya mengeluarkan bunyi gemeletuk. Sambil mengemudi, Valentino menyalakan pengeras suara dan meletakkan ponselnya di samping jok mobil. Kamu tidak usah menggunakan cara seperti ini untuk membuatku marah. Memangnya kenapa kalau aku menghubungimu? Aku sedang memberimu muka. Malam ini kamu ada waktu tidak? Tanya Arka. Tidak ada. Valentino membelokkan mobilnya ke arah pusat kebugaran Staple Loan. Aku akan memberimu 60 miliar. 1 triliun juga boleh, asalkan kamu jadi pengawalku. Arka kembali mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun, kali ini tidak berguna. Malam ini aku ada urusan, tidak bisa pergi. Selesai bicara, Valentino segera mengambil ponsel dan bersiap memutuskan panggilan. Arka mendengus sembari berkata dengan angkuh. Apa kamu bilang?
Kamu tahu tidak ada berapa banyak tuan muda konglomerat yang ingin mengajakku pergi? Kamu seharusnya merasa terhormat karena bisa diajak olehku. Kalau begitu, kamu pergi saja dengan para tuan muda konglomerat itu. Aku tidak punya waktu menemani kamu main-main. Selesai bicara, Valentino menutup telepon dengan tegas. AWK tidak berbohong dengan persyaratan yang dia punya. Pasti ada banyak pria yang ingin mengejarnya. Itu sebabnya Valentino tidak mengerti kenapa AWK selalu mengganggunya. Apa hanya karena namanya yang sekarang ini memiliki marga yang sama dengan Valentino, sama-sama bermarga Wijaya? Valentino menggelengkan kepala, lalu mengemudi ke arah pusat kebugaran Staple Lawn. Barusan Danu mengirim pesan bahwa dia ada urusan mencari Valentino di rumah AWK. Brak! Brak! Disertai dengan sebuah suara nyaring, ponsel seharga 20 juta lebih itu hancur berantakan. Ponsel model terbaru milik AWK ini tetap tidak bisa terhindar dari nasib dibanting hingga hancur berkeping-keping. Lano Wijaya! Kalau aku masih berbicara lagi denganmu, aku adalah anjing! Anjing! Terdengar suara AWK yang menusuk telinga di seluruh penjuru villa. Para pembantu yang ada di rumah bergidik ketakutan. Mereka takut menyinggung nona besar yang keras kepala ini. Kamu pikir dengan mengenal seorang Deska, kamu jadi bisa bertindak semaunya? Kalau kamu menganggap ini sebagai pionmu, maka kamu terlalu naif. AWK duduk di kamarnya dengan menahan kekesalan di hati. Tadinya dia sudah mulai mengubah pandangannya terhadap Valentino, tapi sekarang pandangannya itu kembali berubah menjadi jelek lagi. Di dalam kantor pusat kebugaran Staple Lawn. Kak Valentino, ada yang menguntitmu. Kata-kata pertama Danu membuat Valentino terhenyak. Saat ini, jaringan informasi Danu sudah menyebar ke banyak tempat, informasi yang dikumpulkan juga lebih sensitif. Jadi, jika dia berkata seperti itu, maka itu sudah pasti adalah hal yang sudah terjadi. Ditambah lagi, kalau informasi ini tidak tepat, Danu tidak akan memberitahunya. Valentino terus memutar otaknya, siapa yang akan menguntitnya? Anak buah Timothy? Tidak mungkin. Anak buah Timothy sama sekali tidak akan menghabiskan waktu untuk menguntit dirinya. Mereka pasti akan mencari kesempatan secara diam-diam dan langsung membunuhnya. Kalau begitu, siapa sebenarnya yang menguntitnya? Siapa orangnya? Bisa diselidiki tidak? Valentino mengernyit, dia sedikit menyalahkan diri sendiri. Akhir-akhir ini dia terlalu santai, dia kira dengan adanya topeng, dia bisa berbuat semaunya. Itu sebabnya dia mengurangi tingkat kewaspadaannya tanpa sadar. Sekarang ini ada yang menguntitnya, tapi dia bisa tidak sadar, ini merupakan sebuah kesalahan yang mematikan. Aku sudah mengutus orang untuk memeriksa, tapi tidak ada arah yang pasti, jadi orang kita juga tidak berani terlalu dekat. Kak Valentino, kamu juga tahu, jaringan informasi kita saling terkait, kalau ada satu yang terganggu, maka semuanya akan terpengaruh juga. Walau terbongkar hanya sedikit saja, ada kemungkinan akan terbongkar semua. Kata Danu sambil menganggukkan kepala. Bab 770, Bunuh Lano. Valentino mengetahui dampaknya, dia pun berkata sambil mengangguk. Apakah keluarga Lowo? AWK sudah mengetahui identitasku di kota Vero. Aku juga sedang menyelidikinya, tapi Kak Valentino tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Aku sudah mengecualikan orang keluarga Wijaya, jadi seharusnya itu adalah kekuatan dari kota Vero. Danu berkata dengan yakin, dia langsung mengecualikan keluarga Wijaya kota Kama. Mendengar sampai sini, Valentino menghela napas panjang. Asal bukan orang keluarga Wijaya, masih akan ada peluang menyelesaikan masalahnya. Namun, sebenarnya siapa yang mengutus orang untuk mengikuti Valentino? Valentino menyipitkan matanya sembari memikirkan semua peristiwa yang terjadi belakangan ini. Setelah berpikir sejenak, hanya ada satu kemungkinan, yaitu John. Selain John, Valentino tidak punya perselisihan dengan orang lain lagi. Valentino sama sekali tidak terpikir akan Wendy dan teman-temannya yang disinggungnya di zona pengembangan pinggir kota. Berdasarkan identitas Valentino saat ini,
Mereka tidak selevel dengan Valentino dan bahkan tidak berhak memasuki wilayah kota Vero. Ada grup Yamandar di distrik Haven, kamu fokus saja untuk menyelidiki mereka. Aku merasa mungkin mereka yang mengutus orang. Valentino berpikir sejenak, kemudian memberikan petunjuk kepada Danu. Baik, saya mengerti, Kak Valentino. Danu menanggapi, kemudian bertanya. Apakah saya perlu menyuruh Kak Kasman untuk menyingkirkan orang yang mengikutimu? Setelah berpikir sejenak, Valentino berkata sembari menggeleng. Sekarang kita harus bertindak secara diam-diam, kalau bukan terpaksa, jangan sampai mengejutkan musuh. Tidak masalah kalau mereka mengikutiku. Aku hanya berhubungan dengan kamu dan Pak Eri. Hal lainnya diatur oleh kalian. Mereka tidak akan menyadari apapun. Baik, ujar Danu sembari mengangguk. Setelah itu, Danu melaporkan peristiwa mengenai Deska. Sekarang Danu dan Wis adalah tangan kanan Valentino. Dalam segi bisnis, Wis membantu Valentino mengembangkannya. Sementara Danu mengembangkan dan mengendalikan intelijen, kekuasaan gelap dan beberapa masalah inti. Sekarang Valentino sudah tidak perlu bertindak secara langsung lagi, melainkan hanya perlu berhubungan dengan mereka berdua. Setelah membahas semuanya, Valentino bertanya pada Danu sembari tersenyum. Hari ini jam 10 malam, ada acara penilaian barang antik. Apakah kamu mau pergi bersamaku? Kak Valentino, kamu jangan menertawakanku. Perjamuan seperti itu akan dihadiri oleh orang yang berkelas. Jangankan aku hanya seorang pemilik tempat kebugaran, meskipun punya miliaran aset, aku juga belum tentu berhak masuk. Ujar Danu sembari menggeleng. Tempat itu tidak bisa dikunjungi hanya dengan mengandalkan uang, tetapi juga harus memiliki kedudukan yang tinggi. Setidaknya harus menjalin hubungan dekat dengan tokoh-tokoh besar itu, baru memenuhi syarat untuk masuk. Bahkan bos yang hartanya mencapai triliunan, dia juga sulit untuk mendapatkan tiket masuk kalau tidak ada yang merekomendasikannya. Wis lebih pintar dalam memperluas jaringan, jadi dia mendapatkan 2 tiket. Hanya perjamuan kapal pesiar saja. Balas Valentino dengan berpura-pura tidak peduli. Sebenarnya dia menghela napas dalam hati. Selama ini Danu hanya diam-diam bekerja, dia tidak pernah meminta apapun pada Valentino. Sebenarnya tidak hanya Danu, masih ada banyak orang, termasuk Kasman dan anggotanya, yang semuanya berkorban secara diam-diam. Merekalah yang menanggung semua kesulitan. Namun, Valentino yang mendapatkan semua keuntungan dan kehormatan. Valentino merasa sangat layak. Di sampingnya ada sekelompok orang yang setia seperti ini, dia merasa tidak ada penyesalan. Valentino menghela napas, kemudian berkata, Kelak aku akan membawa kalian mengunjungi semua tempat di kota Vero. Kak Valentino tidak perlu banyak berpikir, aku tidak suka menonjolkan diri. Danu segera berdiri, kemudian berkata pada Valentino dengan ekspresi serius. Aku melakukan semua ini karena Kak Valentino berjasa padaku, kebaikanmu tidak akan kulupakan. Baik, ujar Valentino sembari mengangguk. Terkadang tidak perlu banyak berbicara, semuanya diingat di dalam hati. Setelah mereka berbincang sesaat, Valentino pergi. Kali ini dia memperhatikan kaca spion belakang. Ternyata benar, ada sebuah mobil yang langsung mengikutinya. Memang dilakukan dengan sangat rahasia, tetapi kalau diawasi lebih teliti, pasti bisa menyadarinya. Valentino menggeleng dan menunjukkan ekspresi mengejek. Hanya preman biasa saja, sama sekali tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Kalau sampai membuatnya kesal, dia akan langsung mengakhiri nyawanya. Di villa keluarga John. Apa? Lano punya latar belakang tertentu? John memukul meja, lalu berdiri, ekspresinya tampak sangat tidak senang. Awalnya John sudah tidak ingin menyerang Valentino. Dia merasa dia adalah tuan pertama grup Yamandar, jadi tidak perlu membuang-buang waktu di tempat lanau yang tidak berguna. Namun, berdasarkan laporan dari mata-matanya, ternyata Lanau berhubungan dengan Arka. Tidak hanya berhubungan, tetapi mereka sudah berjalan-jalan dan bermain biliar bersama. Hal ini membuat John merasa tidak senang, jadi dia kembali mengawasi Valentino. Setelah diselidiki,
diketahui bahwa Valentino sering mengunjungi Rice Real Estate dan pusat kebugaran Staple Lawn. Benar, Tuan Muda John. Saya tidak tahu kenapa bocah itu berhubungan dengan dua orang ini. Jadi, saya merasa mungkin dia tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ujar seorang pemuda dengan hormat sembari mengangguk. Dia pergi ke Rice Real Estate, seharusnya dia memang berhubungan dengan Rice Real Estate. Kalau pergi ke tempat kebugaran, apakah kamu bisa memastikan bahwa dia bukan pergi nge-gym? Ujar John setelah berpikir sejenak. Anak buah kita masuk dengan menyamar menjadi anggota VIP, dia melihat Lano masuk ke kantor pemilik tempat kebugaran itu. Ujar si pemuda. Sialan! Lano benar-benar mencari masalah. Awalnya aku ingin melepaskannya, tapi dia malah tidak tahu bertobat dan mencari mati sendiri. Memangnya dia memenuhi syarat untuk mendekati AWK? Sekarang juga, bawa anak buah kita untuk pergi bunuh Lano. Teriak John dengan badan gemetaran. John berusaha mendekati AWK dan bahkan belajar teknik balapan demi AWK. Namun, hasilnya AWK sama sekali tidak peduli padanya. Selain itu, sekarang AWK malah sangat menghargai Lano yang tidak berguna dan miskin. Apakah aku lebih buruk dari seorang pria tidak berguna dan miskin? Pikir John. Hal seperti ini membuat John yang sejak kecil hidup mewah sebagai tuan muda pertama grup Yamandar ini semakin naik darah. Namun, dia tidak berani melawan keluarga Lowell. Grup Yamandar memang lumayan berkuasa di kota Vero, tetapi mereka tetap tidak bisa memasuki kekuasaan teratas. Jadi, dia menaruh semua kebenciannya pada Valentino. Kenapa masih melongo? Cepat pergi cari orang dan bunuh Lano! Teriak John. Tuan Muda John, sekarang Lano sudah kembali ke kompleks Sea Garden, kita tidak bisa masuk ke rumahnya tanpa izin. Tentu saja, berdasarkan jaringan Tuan Muda John, bukan masalah besar meskipun masuk ke rumah orang tanpa izin. Tapi pengembang di balik kompleks Sea Garden sangat berkuasa di kota Vero, kurasa Anda mengetahuinya. Bab 771. Tunggu aku. Pemuda berbicara dengan hati-hati sembari mengamati ekspresi John. Dia takut salah bicara dan dimarahi John. Namun, setelah mendengar perkataan ini, John malah sangat tenang. Kudengar pengembang kompleks Sea Garden punya sedikit hubungan dengan grup global? Tanya John dengan nada datar. Grup global yang merupakan perusahaan internasional ini tentunya pernah didengar oleh orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis. Sepertinya begitu, tapi pengembang itu sendiri punya kekuasaan yang sangat tinggi. Jawab pemuda. Setelah mendengarnya, John semakin merasa kesal. Jangankan grup global, bahkan pengembang kompleks Sea Garden juga tidak bisa disinggung sembarangan oleh mereka. Namun, John tidak ingin menunggu lagi, dia ingin Lano mendapat hukumannya sekarang juga. Namun, sekarang malah dihalangi oleh sebuah kompleks. Tentunya John merasa tidak rela. Sekarang John seolah-olah memendam kobaran api yang perlu dilampiaskan agar bisa merasa puas. Tidak bisa! Aku tidak bisa bersabar lagi. Lano bersembunyi di dalam kompleks, kalau begitu, kita serang orang di sampingnya. Pemilik pusat kebugaran Staple Lawn adalah temannya, kan? Cari orang untuk membuat keributan di pusat kebugaran Staple Lawn. Sialan! Sebaiknya bisa memancing Lano keluar. Kalau tidak bisa memancingnya keluar, kalian peringatkan pemilik pusat kebugaran Staple Lawn untuk menjauhi Lano. Ujar John setelah berpikir sejenak. Kekuasaan yang dekat dengan Valentino adalah Rice Real Estate dan pusat kebugaran Staple Lawn. Tentunya John tidak berani melawan perusahaan besar yang memiliki aset triliunan seperti Rice Real Estate. Namun, dia masih sanggup untuk menaklukkan sebuah pusat kebugaran. Kak John, apakah Kak yakin ingin bertindak seperti ini? Tanya pemuda dengan ragu. Jangan omong kosong. Harus bertindak seperti ini. Pergi sekarang juga. Bawa anak buah sebanyak mungkin. Aku akan mengatur orang atas. Kalian cukup menyerang saja. Sialan. Aku ingin semua orang tahu seperti apa konsekuensinya kalau terlalu dekat dengan Lano. Aku ingin semua orang tahu seperti apa konsekuensinya kalau bertentangan denganku. John meminum segelas wine,
warna merah wine yang tertinggal di sela giginya membuatnya terlihat sangat menyeramkan. "Baik, Tuan Muda John." Pemuda itu tidak berani banyak berbicara lagi, dia segera memberi hormat dan pamit. Setelah pulang ke rumah, Valentino langsung membuka laptopnya. Dia mulai menganalisis situasi dan kekuatannya saat ini di kota Vero. Perkembangan dan perluasan grup Pramas sangat cepat, bahkan Valentino juga tidak menduganya. Perlu diakui, Whis sangat cerdas. Intelijen Danu ditambah dengan kekuasaan dari Deska. Tiga kekuatan ini berkumpul bersama dan memberikan dukungan yang kuat bagi grup Pramas. Pada saat ini, Kasman dan yang lainnya sudah mulai menjalankan perintah Valentino. Mereka mengganti nama dan mulai memasuki berbagai tempat di distrik Haven. Valentino pernah memberitahukan mereka bahwa mereka boleh menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan mereka di kota Vero. Asal tidak melakukan perbuatan yang tercela dan menyakiti orang tidak bersalah, tindakan lainnya boleh dilakukan dengan bebas. Jadi, Kasman dan Whis tidak merasa terkekang ketika bertindak. Dalam kondisi seperti ini, tentunya akan mempercepat laju perluasan. Distrik Haven hanya langkah pertama. Hanya dengan berdiri stabil di distrik Haven, mereka baru bisa memikirkan cara untuk memperluas ke tempat lain. Namun, bagi Valentino, distrik Haven sudah cukup. Untuk sementara, dia tidak berencana untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah lain. Dia ingin memanfaatkan beberapa waktu ini untuk menaklukkan distrik Haven, kemudian bergabung dengan Hendrik untuk kembali ke kota Neo. Karena berdasarkan kekuatan yang ada sekarang, perlu waktu yang sangat lama untuk menaklukkan seluruh kota Vero. Namun, situasi di kota Neo berubah sangat cepat. Valentino tidak punya banyak waktu untuk berkembang. Hal terpenting adalah Valentino senantiasa mengingat bahwa ada seorang wanita yang menunggunya di kota Neo. Dia adalah wanita yang tidak meninggalkan Valentino meskipun Valentino menjadi seorang idiot. Semalam Valentino menghubungi Hendrik lagi. Valentino mengungkit pada Hendrik soal berteman dengan Whis. Setelah merenung sejenak, Hendrik hanya membalas dengan singkat, "Teman menjadi musuh, lebih menakutkan daripada musuh. Musuh menjadi teman, lebih bisa diandalkan daripada teman." Valentino paham dengan maksud mendalam dari Hendrik, jadi dia sangat mempercayai Whis. Dari penjelasan Hendrik, Valentino sudah mengetahui situasi kota Neo secara garis besar. Karena sekarang Hendrik sedang dikurung, jadi dia tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Dia hanya bisa memanfaatkan sedikit kesempatan untuk menghubungi dunia luar dengan penuh ketakutan. Kabar yang bisa didapatkannya sangat sedikit. Namun, Hendrik tetap berusaha untuk memberitahukan Valentino dua hal yang paling dipedulikan Valentino. Hal pertama adalah tentang Angel. Saat ini Angel dan Jenny sudah tinggal penthouse di Villa Cloud. Grup Global juga mengutus puluhan satpam untuk berjaga di sepanjang perjalanan menuju Villa Cloud. Grup Global tidak mengatakan apapun, tetapi sikap yang ditunjukkannya sudah sangat jelas. Valentino mengingat kebaikannya ini. Jackson sangat membantu Valentino. Setelah mengetahui kondisi Angel saat ini, Valentino merasa agak tenang. Valentino sangat memahami sifat Nick, jadi sebelumnya dia sangat khawatir Nick akan menyerang Angel. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, untuk sementara Angel tidak ada bahaya. Jadi, Valentino jauh lebih tenang dan bisa lebih fokus untuk mengembangkan grup Pramas. Hal kedua, juga merupakan hal yang sangat dipedulikan oleh Valentino. Semua anggota asosiasi Valentino Empire juga sudah mengembangkan kekuatan mereka. Di antaranya, Chris paling berkuasa, dia memiliki banyak master bela diri dan sangat berkuasa di satu wilayah. Memang agak tidak realistis kalau ingin membawa semua anggota Chris kembali ke negara Nagon, tetapi seharusnya tidak masalah kalau membawa sedikit. Semua ini adalah kekuatan. Semuanya membuat Valentino sangat bersemangat. Semua peristiwa menandakan bahwa tidak lama lagi Valentino sudah bisa kembali ke kota Neo. Berdasarkan kekuatan Valentino saat ini, seharusnya tidak sulit untuk menaklukkan seluruh kota Neo. Kalau bukan karena ada keluarga Wijaya di balik Nick, sekarang Valentino sudah bisa menyerangnya. Valentino bersabar karena mempertimbangkan Timothy dan orang di sampingnya.
Valentino bisa saja memilih untuk tidak kembali ke kota Neo untuk sementara. Namun, begitu dia kembali, dia harus bertindak cepat untuk menaklukkan kota Neo, kemudian membawa orang ke wilayah selatan untuk menaklukkan keluarga Wijaya di kota Kamar. Angel, tunggu aku. Sebentar lagi aku akan pulang. Valentino memegang sebatang rokok sambil mengetik di laptop. Pada pukul 6 sore, di pusat kebugaran Staple Lawn, Danu baru selesai menyelesaikan urusannya dan berjalan keluar. BRM, 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 BRM. Pada saat ini, terdengar suara mesin yang keras, kemudian tampak belasan mobil dengan plat yang ditutupi melaju mendekati Danu.